Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang pemberontakan Permesta di Indonesia. Pemberontakan Permesta dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pusat karena menganggap mengistimewakan Jawa. Berkembangnya sentimen ini kemudian bermuara pada aspirasi pemisahan diri dari Indonesia. Untuk menumpas aksi Permesta, pemerintah melancarkan operasi gabungan. Operasi tersebut terdiri atas Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat dan Operasi Sabta Marga I yang dipimpin Letkol Sumarsono dengan Sulawesi Utara bagian tengah sebagai sasaran operasi. Deklarasi PRRI mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Februari tahun 1958. Kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal sebagai Permesta. Sebenarnya bagaimana sejarah benar Permesta di Indonesia? Kak Chloe. Permesta, perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta, ejaan Republik Perjuangan Rakyat Semesta, disingkat Permesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret tahun 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun perlahan-lahan dukungan di Sulawesi bagian selatan mulai hilang sehingga pada 1957 markas Permesta dipindahkan ke Manado yang berada di bagian utara Sulawesi. Di sini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata pada tahun 1961. Latar belakang pemberontakan PRRI di barat dan Permesta di timur menumbuhkan berbagai macam alasan, utamanya bahwa kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan Sumatera Tengah waktu itu merasa bahwa kebijakan pemerintahan dari Jakarta stagnan pada pemenuhan ekonomi lokal mereka saja, di mana dalam gilirannya membatasi setiap kesempatan bagi pengembangan daerah regional lainnya. Juga ada rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh dalam Negara Kesatuan Indonesia yang baru saja terbentuk. Ketidakseimbangan terjadi. Kak Chloe. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Jadi karena ajang politik Indonesia terpusat di Pulau Jawa, sedangkan sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau-pulau lain. Efeknya konflik ini sedikit menyoal pikiran tentang pemisahan diri dari negara Indonesia, tetapi lebih menitik beratkan tentang pembagian kekuatan politik dan ekonomi yang lebih adil di Indonesia. Awal gerakan, upaya sebelum proklamasi, pada awal tahun 1957, pimpinan daerah di Makassar baik dari pemerintah dan dari militer mengunjungi Jakarta. Pada bulan Januari tahun 1957, Letkol Muhammad Saleh Lahade dan Mayor Andi Muhammad Jusuf Amir, M. Jusuf, bertemu dengan Kasat Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada waktu itu, Lahade adalah Kepala Staf Komando Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara, kode PSST, sedangkan M. Jusuf adalah Komandan Resimen Infanteri Hasanuddin, RI Hasanuddin. Kemudian pada bulan Februari,
Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo. Pangerang mendesak pemerintah pusat untuk mengupayakan otonomi yang lebih besar untuk daerah di Indonesia Timur, selain otonomi yang lebih besar untuk tingkat daerah, juga pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak untuk daerah guna pelaksanaan proyek-proyek pembangunan lokal. Sedangkan perwakilan militer dari Makassar berusaha mendesak pimpinan TNI Angkatan Darat, TNI AD, untuk mendukung hal-hal yang sama, yaitu otonomi daerah yang lebih besar dan pembagian pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan daerah setempat. Selain itu, mereka juga meminta agar Kode PSST yang berada di bawah naungan langsung dari Markas Besar TNI AD, daripada di bawah Tentara dan Teritorium 7, TT7, yang bermarkas di Makassar, segera digantikan dengan sebuah Komando Daerah Militer, KDM. Pada akhir bulan Februari tahun 1957, Andi Burhanuddin dan Heng Rondonuwu sebagai delegasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi berangkat ke Jakarta sebagai upaya terakhir untuk mendesak pemerintah pusat tentang hal-hal yang dibicarakan bulan sebelumnya. Selain mereka, Panglima TT7 Letkol Vence Sumual juga mengunjungi Jakarta untuk tujuan yang sama dan untuk bertemu dengan perwira-perwira yang simpatik terhadap usaha mereka. Pada tanggal 1 Maret tahun 1957, Sumual bersama Burhanuddin dan Rondonuwu kembali ke Makassar karena upaya mereka tidak berhasil. Sebelumnya pada tanggal 25 Februari tahun 1957, telah terjadi rapat pimpinan pemerintah dan militer di Makassar untuk merencanakan proklamasi Permesta bila tidak ada tanggapan konkret dari pemerintah pusat. Proklamasi Permesta, pada tanggal 2 Maret tahun 1957 pukul 3 di kediaman gubernur di Makassar dan di hadapan sekitar 50 hadirin, Sumual memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah TT7, yaitu seluruh wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya Lahade membacakan Piagam Perjuangan Semesta atau Piagam Permesta. Pada bagian akhir piagam tersebut mengenai cara-cara perjuangan, dituliskan bahwa, pertama-tama dengan meyakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masyarakat, bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia dan penyelesaian bengkalai revolusi nasional. Piagam tersebut ditanda tangani para hadirin. Setelah pembacaan piagam, disusul pidato dari Gubernur Andi Pangerang yang meminta agar semua tetap tenang dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Hari berikutnya, susunan pemerintahan militer diumumkan di mana Sumual menjabat sebagai administrator militer dengan Lahade sebagai kepala staf. Terdapat juga Dewan Pertimbangan Pusat yang beranggotakan 101 orang dan 4 gubernur militer di bawah Sumual, yaitu Andi Pangerang untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara, Mayor Daniel Julius, DJ, Somba untuk Sulawesi Utara dan Tengah, Letkol Herman Peter untuk Maluku dan Irian Barat, dan Letkol Minggu untuk Nusa Tenggara. Pada saat itu, Somba adalah Komandan Resimen Infanteri 24, RI 24, yang bermarkas di Manado. Peter adalah Komandan Resimen Infanteri 25, RI 25, yang bermarkas di Ambon, dan Minggu adalah Komandan Resimen Infanteri 26, RI 26, yang bermarkas di Bali. Pangerang dilantik pada tanggal 8 Maret sedangkan Somba dilantik di Manado pada tanggal 11 Maret. Tanggapan dari Jakarta, tanggapan pemerintah pusat. Pada tanggal 14 Maret tahun 1957,
sebuah delegasi yang diketuai Heng Rondonuwu datang ke Jakarta dengan maksud untuk bertemu dengan Presiden. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Soekarno dan Muhammad Hatta secara terpisah dan memberi penjelasan kepada mereka tentang tujuan Permesta. Menurut laporan delegasi, dalam pertemuan Soekarno tampak lega setelah mendengar jaminan bahwa Permesta tidak bermaksud untuk pecah dari negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pertemuan dengan Hatta, ia terkesan dengan isi piagam Permesta setelah membacanya. Pada hari yang sama Perdana Menteri Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya kembali kepada Soekarno yang kemudian menyatakan negara dalam keadaan darurat perang atas usulan Nasution. Soekarno menunjuk Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri baru. Juanda membentuk sebuah tim untuk mengadakan pendekatan dengan Sumual. Ia memilih 4 pejabat tinggi yang berasal dari daerah Minahasa karena Sumual juga berasal dari Minahasa. Keempat pejabat adalah Menteri Industri Freddy Jacques, F.J. Inkiriwang, Menteri Kehakiman Gustav Adolf, G.A. Maengkom, mantan Menteri Penerangan dan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Arnold Mononutu, dan Duta Besar Indonesia untuk Kanada Lambertus Nicodemus, L.N. Palar. Pada bulan Juli tahun 1957, tim ini berangkat ke Sulawesi Utara dengan maksud untuk bertemu dengan Sumual, Somba, dan pejabat Permesta lainnya. Pada saat itu, markas Permesta telah pindah ke Sulawesi Utara. Setelah pertemuan dengan Sumual pada tanggal 23 Juli tahun 1957, delegasi mengumumkan hal-hal yang telah disepakati, termasuk pengakuan provinsi-provinsi berotonomi di Indonesia Timur yang salah satu di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara. Juga disepakati pembentukan sebuah universitas di Sulawesi Utara. Satu lagi hal yang disepakati adalah penyelenggaraan musyawarah nasional, Munas, untuk meredakan ketegangan di daerah-daerah. Munas ini akhirnya diselenggarakan pada 10 sampai tanggal 14 September tahun 1957 dan membahas permasalahan di dalam pemerintahan, perekonomian, angkatan bersenjata, dan juga Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Untuk kelanjutan usaha Munas, sebuah komite beranggotakan 7 orang dibentuk. Pada tanggal 27 September tahun 1957, Soekarno mengadakan kunjungan ke Sulawesi Utara selama 2 hari dan berpidato tentang kesatuan bangsa dan negara di Manado, Tomohon, dan Tondano. Pidatonya diterima dengan baik oleh masyarakat. Tetapi masyarakat juga membawa spanduk-spanduk yang mendukung Sumual dan Permesta. Pada bulan November tahun 1957, diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan sebagai tindak kelanjutan Munas beberapa bulan sebelumnya. Sayangnya, pertemuan-pertemuan ini yang pada awalnya memberi kemungkinan penyelesaian permasalahan, tapi pada akhirnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disetujui semua pihak. Tanggapan TNI AD, pada hari yang sama Permesta diproklamirkan, Nasution mengirim radiogram kepada Sumual dan juga kepada Kolonel Sudirman yang pada waktu itu adalah Komandan Kode PSST. Ia menginstruksikan kepada mereka untuk tidak mengambil tindakan yang dapat membahayakan keamanan tentara dan rakyat di Makassar.
Sumual dan Sudirman memang sudah mengadakan hubungan secara tidak langsung dan bersepakat untuk menjaga keamanan di kota Makassar. Kemudian dalam pertemuan seluruh komandan tentara dan teritorium di Markas Besar TNI AD pada tanggal 15 Maret tahun 1957 yang turut dihadiri oleh Sumual dan Sudirman, gubernur-gubernur militer yang sudah ditunjuk di TT7 diterima untuk sementara. Nasution menyetujui dibentuknya KDM seperti yang dicetuskan oleh Lahade dan Jusuf kepada Nasution dalam pertemuan mereka pada bulan Januari. Pembagian KDM dari wilayah TT7 berdasarkan wilayah-wilayah keempat gubernur militer yang dibentuk setelah Permesta diproklamirkan. KDM Sulawesi Selatan Tenggara, KEDM SST, diresmikan oleh Nasution di Makassar pada tanggal 1 Juni tahun 1957. Nasution menunjuk Letkol Andi Matalata sebagai Komandan KEDM SST dan Mayor Hairudin Tasning sebagai Kepala Staf KEDM SST. Kemudian pada tanggal 26 Juni 1957, Peter diangkat sebagai Komandan KDM Maluku dan Irian Barat, dan pada tanggal 5 Juli tahun 1957, Minggu diangkat menjadi Komandan KDM Nusa Tenggara. Somba diangkat menjadi Komandan KDM Sulawesi Utara dan Tengah pada tanggal 28 September tahun 1957. Dengan peleburan kode PSST di mana sebagian besar batalion berasal dari Tentara Teritorium 5, Brawijaya di Jawa dan pembentukan KEDM SST yang dipimpin oleh perwira-perwira asal Sulawesi Selatan telah memenuhi keinginan Jusuf yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Namun TT7 juga dileburkan sehingga Sumual tidak lagi mempunyai jabatan di Makassar. Pada tanggal 4 Juni tahun 1957, dalam pertemuan para perwira yang mendukung dibentuknya Permesta mulai terjadi perpecahan antara mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan dan yang berasal dari Sulawesi Utara. Akibat hilangnya dukungan para perwira Sulawesi Selatan, termasuk Andi Pangerang, Sumual memindahkan markas Permesta ke Sulawesi Utara di Kinilo. Perbedaan pendapat tentang bagaimana gerakan Permesta harus berlanjut bisa juga dipisahkan antara mereka yang ingin perang jika diharuskan untuk mencapai tujuan Permesta dan mereka yang tidak ingin perang. Perpecahan dari segi ini juga berdasarkan asal mereka, Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara. Pada tahun 1970-an, Sumual bertemu kembali dengan Jusuf. Pada kesempatan itu, Jusuf berkata kepada Sumual, "Fen, kalau aku Permesta saja, kau Permesta perang." Menuju ke perang, hubungan Permesta dan PRRI, pada bulan yang sama diselenggarakannya Munas, Sumual bertemu dengan Letkol Ahmad Hussein dan Letkol Barlian di Palembang. Hussein adalah ketua Dewan Banteng yang memperjuangkan hal-hal yang sama dengan Permesta di Sumatera Barat. Sedangkan Barlian memrakarsai Dewan Garuda dengan tujuan yang sama. Ketiga perwira ini menandatangani piagam persetujuan Palembang yang berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah pusat antara lain, pemulihan Dwi Tunggal, mengganti pimpinan Angkatan Darat sebagai langkah pertama terhadap stabilisasi TNI, desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara yang antaranya meliputi pemberian otonomi yang luas bagi daerah, dan melarang komunisme. Pada tanggal 9 Januari tahun 1958, Sumual kembali ke Sumatera tepatnya di Sungai Dareh di Sumatera Barat dan bertemu kembali dengan Hussein. Ia juga bertemu dengan pimpinan gerakan di Sumatera lainnya yaitu Sumitro Joyohadikusumo, Muhammad Natsir, dan Kolonel Maludin Simbolon.
Setelah pertemuan di Sungai Derah, Sumual berangkat ke Singapura dan kemudian ke Hong Kong. Di Hong Kong, Sumual bertemu dengan Kolonel Job Warrow yang pada saat itu adalah atase militer di Beijing. Ia juga menjabat sebagai Panglima TT7 sebelum Sumual. Mereka kemudian berangkat ke Tokyo untuk bertemu dengan Soekarno yang sedang berkunjung di sana. Maksud pertemuan dengan Soekarno pada tanggal 5 Februari tahun 1958 tidak lain adalah untuk mendesak Soekarno supaya mengambil tindakan terhadap krisis yang sedang berkecamuk di Indonesia. Pada tanggal 10 Februari tahun 1958, Hussein mengumumkan piagam perjuangan untuk menyelamatkan negara. Dalam piagam ini, pemerintah pusat diberi waktu 5 hari untuk melaksanakan hal-hal yang tertera di dalam piagam yang antara lain adalah kepada Kabinet Juanda untuk mengembalikan mandat kepada Soekarno dan kepada tokoh nasional, Hatta dan Hamengkubuwono IX untuk membentuk sebuah Zaken Kabinet Nasional yang bersih dari anasir-anasir anti Tuhan. Dengan berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan, pada tanggal 15 Februari tahun 1958, sebuah Dewan Perjuangan di Padang mengumumkan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Nama lengkap dari Dewan Perjuangan adalah Dewan Perjuangan Umum Seluruh Rakyat Indonesia yang mengingini kemerdekaan negara dan bangsa. Anggota Kabinet PRRI yang dibentuk termasuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, Simbolan sebagai Menteri Luar Negeri, dan Joyo Hadikusumo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Dari Permesta, Warrow diangkat menjadi Menteri Pembangunan, Lahade diangkat menjadi Menteri Penerangan, dan Mokhtar Lintang diangkat menjadi Menteri Agama. Sedangkan Sumual diangkat menjadi Komandan Angkatan Darat PRRI. Pengangkatan unsur Permesta di Kabinet PRRI diketahui oleh Sumual, tetapi ia tidak memberi persetujuan langsung sebelum terjadinya pengumuman. Perbedaan tanggapan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Di Manado, Somba harus menanggapi berita terbentuknya PRRI. Sebagai Panglima KEDM Sud, ia harus memilih apakah akan memutuskan hubungan dengan pemerintah di Jakarta dan memihak kepada PRRI. Beberapa dari stafnya termasuk Mayor Yan Willem, di Gerungan, Abe Mantiri, dan Kapten Lendi Tumbelaka mendesak Somba untuk berpihak kepada PRRI. Sumual pada waktu itu masih berada di luar negeri di Manila. Pada tanggal 16 Februari tahun 1958, terjadi rapat massal di lapangan Sario di Manado. Somba pada akhirnya memilih apa yang diserukan masyarakat yang menghadiri rapat massal tersebut dan desakan stafnya, yaitu untuk memutus hubungan dengan pemerintah di Jakarta. Somba diberhentikan secara tidak hormat oleh TNI AD setelah pernyataannya. Sumual dan Lahade juga diberhentikan secara tidak hormat pada tanggal 1 Maret tahun 1958. Warrow juga bergabung dengan Permesta dan dia diberhentikan dengan tidak hormat pada tanggal 6 Mei tahun 1958. Di Makassar, tanggapan terhadap terbentuknya PRRI tidak sama dengan di Manado. Para penanda tangan naskah Piagam Permesta asal Sulawesi Selatan telah mulai perlahan-lahan berhenti mendukung gerakan tersebut. Penanda tangan seperti Jusuf, Komandan RI Hasanuddin, Matalata, Komandan KEDM SST, dan Pangerang, Gubernur Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara, mulai memihak ke pemerintah pusat. Masih ada beberapa orang seperti Lahade, Lintang, dan beberapa pemimpin sipil lainnya yang masih memihak dengan gerakan Permesta. Setelah sempat melarikan diri keluar kota Makassar,
Akhirnya pada tanggal 27 Mei tahun 1958, Lahade dan Lintang ditangkap. Mereka ditahan di Makassar sampai September tahun 1957, kemudian dibawa ke Denpasar dan selanjutnya ke Madiun di mana mereka ditahan sampai tahun 1962. Kemelut bersenjata, pemboman Manado oleh Auri. Selang 6 hari dari pernyataan Somba di lapangan Sario, pemerintah pusat melakukan pemboman di kota Manado. Pada tanggal 22 Februari tahun 1958 jam 8.15, dua pesawat pembom B-25 Mitchell dari Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, melakukan pemboman dengan sasaran stasiun radio. Terjadinya pemboman di Manado menguatkan keputusan dua perwira asal Minahasa yang sebelumnya tidak antusias untuk bergabung dengan Permesta. Mereka adalah Waro yang ikut dengan Sumual untuk bertemu dengan Soekarno di Tokyo dan Kolonel Alexander Evert, A.E. Kawilarang yang pada waktu itu adalah atase militer di Washington, D.C. Kawilarang adalah perwira TNI yang berprestasi yang pernah mengepalai 3 teritorium yaitu TT-1, Bukit Barisan di Medan, TT-3, Siliwangi di Bandung, dan juga TT-7 sebelum Waro dan Sumual. Pemboman juga mengakibatkan rakyat di Sulawesi Utara lebih antusias terhadap pergolakan Permesta. 2 hari setelah pemboman, KEDM Sud menginstruksikan para bekas prajurit Kenil untuk datang melaporkan diri dan bergabung dengan Permesta. Diperkirakan sekitar 2.000 dari mereka yang melaporkan diri. Walaupun umur mereka sudah lanjut karena Kenil merupakan wadah untuk prajurit Indonesia pada masa pendudukan Belanda, tapi mereka bisa digunakan untuk melatih para pemuda yang berdatangan untuk ikut serta dalam pergolakan Permesta. Pelatihan dilaksanakan di Langowan selama 3 bulan di mana jumlah pemuda yang dilatih bisa dibentuk menjadi 7 kompi. Selain itu, sebuah satuan untuk wanita juga dibentuk yang dinamakan Pasukan Wanita Permesta, PWP. Campur tangan asing, selama tahun 1957, pihak Amerika meningkatkan perhatian bahwa Indonesia akan sangat rapuh di bawah komunisme akibat meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, PKI. Kemudian pada awal tahun 1958, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, CIA atau Central Intelligence Agency, mulai mengembangkan jaringan dukungan misi rahasia kepada Permesta dan PRRI. Pertemuan antara CIA dengan Sumual dan juga Nun Pantau, yang ditugaskan oleh Sumual untuk mengelola barter kopra yang dikirim langsung dari Sulawesi ke luar negeri, terjadi beberapa kali di Singapura dan Manila. Setelah mendengar tentang serangan Auri di Manado, Sumual bergegas untuk pulang ke Manado bersama Pantau. Mereka berencana menumpang sebuah pesawat charteran Consolidated PBY Catalina. Sumual kemudian mengetahui bahwa CIA ingin ikut serta dalam usaha mereka dan memberi bantuan setelah Sumual disambut di depan pesawat charteran oleh Brigjen Pelagio Cruz yang adalah Direktur Koordinasi Intelijen Nasional untuk Filipina. Ia mengatakan bahwa muatan di belakang pesawat adalah niat baik dari Amerika. Niat baik tersebut berupa 6 senapan mesin berat yang menggunakan peluru kaliber 50. Kemudian pengiriman persenjataan yang dilakukan lewat laut berupa senjata ringan, granat tangan, amunisi, dan senjata multikru. Namun dukungan CIA yang lebih besar terlihat dengan pengiriman pesawat-pesawat yang membentuk Angkatan Udara Permesta dinamakan Angkatan Udara Revolusioner, AUREF.
Pesawat-pesawat yang dikirim adalah 15 buah pesawat bomber Douglas A-26 Invader dan pesawat petarung North American P-51 Mustang. Tidak hanya pesawat saja yang dikirim, tapi juga pilot, mekanik, persenjataan pesawat, dan suku-suku cadang. Persenjataan juga datang dari Taiwan, tapi bedanya Permesta harus membayar untuk mendapatkan persenjataan tersebut. Kiriman pertama berupa 100 buah senapan dan 3 buah senapan non-elastis M20 yang didatangkan dengan pesawat PBY Catalina. Kemudian Taiwan mengirim sebuah kapal yang berisi persenjataan yang bisa digunakan oleh prajurit sebanyak beberapa batalion, senjata lapangan, dan senjata anti-pesawat. Selain itu juga, persetujuan dengan Taiwan termasuk 2 buah pesawat transport Beech C-45 dengan disertai 3 pilot sewaan. Serangan-serangan AUREF, pada tanggal 13 April tahun 1958 pukul 3, pesawat AUREF B-26 berangkat dari lapangan udara Mapanget, sekarang adalah Bandar Udara Internasional Samratulangi. Tujuannya adalah Lapangan Udara Mandai, sekarang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, di Makassar. Mereka sampai di tujuan pada pukul 5.30 dan membom serta menembaki landasan udara selama 15 menit. Kemudian pada tanggal 16 April tahun 1958, pesawat C-45 yang dibeli dari Taiwan berangkat dari Lapangan Udara Kalawiran. Lapangan udara ini terletak di dekat Langowan dan adalah bekas peninggalan Belanda. Tujuan pesawat C-45 adalah lapangan udara di Balikpapan. Selain pemboman terhadap landasan udara, 1 pesawat transport AURI juga hancur. Pada tanggal 20 April tahun 1958, pesawat B-26 dari Mapanget menyerang Palu. Sehari kemudian, pesawat B-26 disertai 2 pesawat P-51 menyerang pangkalan udara yang terletak di Pulau Morotai, sekarang Bandar Udara Pitu. Selain itu, sasaran kedua adalah pangkalan udara di Jailolo di Pulau Halmahera. Selama beberapa hari selanjutnya, serangan udara kembali dilakukan di tempat-tempat tersebut dengan tambahan Ternate. Pada tanggal 28 April tahun 1958, pelabuhan di Donggala, dekat Palu, dan Balikpapan kembali diserang. Di Donggala, kapal-kapal komersial berbendera luar negeri Flying Lark, Aquila, dan Harmonia ditenggelamkan dan di Balikpapan, kapal komersial San Flaviano ditenggelamkan. Selain itu, kapal perang RI Hang Tuah juga tenggelam akibat serangan AUREF di mana 18 awak kapal meninggal dan 28 cedera berat. Pada saat diserang, kapal perang ini baru saja meninggalkan Balikpapan menuju Jawa Timur untuk bergabung dengan armada yang disiapkan untuk menyerang Minahasa. Operasi Jakarta, sebelumnya pada tanggal 26 April tahun 1958, Sumual memimpin pasukan yang diangkut oleh beberapa kapal dari Manado menuju ke Pulau Morotai dengan tujuan untuk merebut pangkalan udara di sana. Sumual telah meminta AUREF untuk menyerang Morotai lewat udara sebelum Sumual dan pasukannya sampai. Serangan dilakukan dengan pesawat B-26 yang dipiloti oleh Allen Pope yang baru saja tiba di Mapanget dari Filipina. Sebuah pesawat P-51 ikut juga dalam penyerangan. Setelah sampai di Morotai malam sebelumnya, pada keesokan harinya pukul 6, pasukan yang dipimpin Sumual memulai penyerangan mereka. Pangkalan udara yang hanya dijaga oleh beberapa tentara AURI dan polisi langsung menyerah tanpa perlawanan.
Sumual kemudian meninggalkan satu kompi di Morotai dan berangkat ke Halmahera. Mereka tidak mendapat perlawanan dan berhasil menduduki Jailolo beserta pangkalan udaranya. Penyerangan di Morotai sebenarnya adalah tahap pertama dari penyerangan bertahap yang direncanakan Sumual dan dinamakan Operasi Jakarta. Operasi Jakarta 1 adalah untuk merebut pangkalan udara di Morotai. Kemudian Operasi Jakarta 2 adalah untuk merebut kembali daerah sekitar Palu yang dikuasai oleh TNI dan diteruskan dengan Operasi Jakarta 3 dengan target Balikpapan dan bagian selatan Kalimantan. Akhir tujuan operasi adalah menyerang Jakarta. Sumual menilai keberhasilan operasi militer ini bisa meyakinkan perwira-perwira TT4, Diponegoro dan TT5, Brawijaya yang simpatis terhadap usaha yang salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 8 Mei tahun 1958, Somba memulai Operasi Jakarta 2 dengan merebut kembali Parigi di dekat Palu dengan bantuan pesawat-pesawat AOREF. Sebelumnya pada tanggal 18 April tahun 1958, TNI telah merebut Parigi dan juga Donggala dan Palu dalam Operasi Insyaf. Tertangkapnya Allen Pope selama bulan April dan awal Mei tahun 1958, serangan AOREF terus berlanjut termasuk serangan ke Ambon dan Kendari. AOREF secara mutlak menguasai udara di Indonesia Timur. Di darat pun selain Mapanget, Permesta menguasai lapangan-lapangan udara di Jailolo, Kalawiran, Morotai, Tasuka, pangkalan pesawat terbang laut di Danau Tondano, dan Tolotio, sekarang Bandar Udara Jalaluddin. Namun arus keberhasilan Permesta mulai terhenti pada pertengahan Mei tahun 1958. Pada tanggal 18 Mei tahun 1958, Pope bersama operator radio Harry Rantung berangkat dengan pesawat B-26 menuju ke Ambon dan lapangan udaranya untuk kesekian kalinya. Setelah membom landasan, karena masih ada satu bom lagi, Pope mencoba menemukan armada TNI yang datang untuk menduduki kembali Kepulauan Halmahera. Setelah ditemukannya, Pope memfokuskan serangan ke kapal transport prajurit RI Sewaga. Ia tidak melihat kedatangan sebuah P-51 yang dipiloti Kapten Ignatius Dewanto. Tembakan Dewanto pada saat Pope sedang menyiapkan pesawatnya untuk pemboman mengenai sayap kanan pesawat, sedangkan tembakan dari konvoi kapal mengenai perut pesawat. Pesawat kemudian mulai terbakar dan Pope berteriak kepada Rantung untuk loncat keluar. Pada waktu Pope loncat keluar, kakinya kena ekor pesawat. Pope dan Rantung turun dengan parasut dan jatuh di pinggir Pulau Hatata yang terletak di sebelah barat Ambon. Pope dalam keadaan mengenaskan, tapi Rantung masih sempat menolong. Mereka berdua ditemukan oleh warga setempat yang disertai beberapa prajurit marinir dari KRI Sewaga yang dipimpin Letkol KKO Huhols. 2 hari kemudian, orang-orang CIA di Mapanget mendapat perintah dari Filipina untuk mengundurkan diri dari Manado. Pope baru saja hilang beberapa hari sebelumnya dan mereka tidak tahu kalau dia tewas atau sudah ditangkap. Pernyataan resmi tentang Pope oleh pemerintah Indonesia baru keluar pada tanggal 27 Mei tahun 1958. Namun sebelum Pope hilang, pemerintah Amerika Serikat sudah ada sentimen untuk mengubah kebijakan terhadap situasi di Indonesia. Kesimpulan mereka bahwa masih ada perwira-perwira tinggi TNI di Jawa yang menentang gerakan komunis seperti Letjen Ahmad Yani membuat perubahan dukungan ke pemerintah Indonesia masih bisa dipahami.
Pada sebuah seminar tentang Permesta di Universitas Indonesia pada tahun 1991 yang dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sumual berkomentar, "Amerika membantu kami demi mengamankan kepentingannya. Kalau kemudian dia berubah, meninggalkan kami dan membantu jenderal di Jakarta, itu juga demi kepentingan negara mereka sendiri." Operasi Nunusaku, beberapa hari sebelum Pope ditembak jatuh dan CIA menarik asetnya dari Mapanget, sebuah operasi AORI yang dinamakan Operasi Nunusaku dilakukan untuk melumpuhkan pesawat-pesawat AOREF. Sejumlah pesawat AORI yang terdiri dari 5 buah pesawat P-51, 4 buah pesawat B-25, dan 1 buah PBY Catalina dikumpulkan untuk operasi ini. Sebelum penyerangan dilakukan, pesawat-pesawat ini terbang ke beberapa lapangan udara di sekitar Ambon pada sore hari untuk menghindari serang AOREF yang biasa dilakukan pada siang hari. Pada tanggal 15 Mei tahun 1958 pukul 4, mereka berangkat menuju ke sasaran mereka. Sebagian menuju Mapanget dan sebagian menuju ke Kalawiran. Di Mapanget, mereka melakukan serangan di mana pesawat B-25 membom landasan dan pesawat P-51 menembaki pesawat-pesawat AOREF yang sedang diparkir. Sebuah roket mengenai pesawat PBY Catalina dan pesawat itu langsung terbakar. Setelah penyerangan, pesawat AOREF yang tersisa yang masih berfungsi di Mapanget masing-masing tinggal 1 B-26 dan 1 P-51. Sedangkan serangan AORI di lapangan udara Kalawiran menghancurkan kedua pesawat C-45 yang berasal dari Taiwan. Pada tanggal 9 Juni tahun 1958, AORI kembali melakukan serangan ke lapangan udara Mapanget. Pesawat-pesawat P-51 datang dari Morotai, yang telah jatuh ke tangan TNI, namun serangan ini tidak membuahkan hasil seperti serangan sebelumnya. Kali ini pertahanan di Mapanget dengan senapan-senapan anti pesawat lebih siap. 2 pesawat P-51 AORI berhasil ditembak jatuh di mana 1 pilot tewas. Operasi MENA. Operasi MENA adalah bagian dari operasi gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka. Operasi ini ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk menumpas pemberontakan Permesta. Operasi MENA sendiri yang terdiri dari Operasi MENA 1 dan Operasi MENA 2 bertujuan untuk mengamankan Kepulauan Halmahera. Operasi MENA 1 yang dipimpin oleh Peter ditugaskan untuk merebut kembali Jailolo, sedangkan Operasi MENA 2 yang dipimpin oleh Holnulls ditugaskan untuk merebut kembali Morotai. Pada tanggal 27 Mei tahun 1958 dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Peter mengatakan bahwa sekitar 400 prajurit Permesta telah dikepung di Jailolo dan telah menerima ultimatum dari TNI untuk menyerahkan diri. Peter berada di Jakarta pada waktu itu untuk membawa tahanan Allen Pope yang ditangkap di Ambon. Sedangkan Holnulls merebut kembali Morotai pada tanggal 20 Mei tahun 1958. Holnulls termasuk dalam Amphibious Task Force 21, ATG-21 atau Gugus Tugas Amfibi 21, dari Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI. ATF-21 terdiri dari 2 kapal angkut pasukan yaitu RI Sawega dan RI Baumasepe dan 5 kapal penyapu ranjau, PR. Pasukan marinirnya mendarat dan menyerang pada dini hari dengan diikuti oleh pasukan gerak cepat, PGT, yang terjun dari pesawat AORI. Operasi Sapta Marga. Operasi Sapta Marga juga adalah bagian dari operasi gabungan Operasi Merdeka.
Operasi Sapta Marga sendiri yang terdiri dari 4 operasi terpisah bertujuan untuk merebut kembali daerah-daerah di Sulawesi Utara dan Tengah. Operasi Sapta Marga 1 dipimpin oleh Letkol If Sumarsono untuk merebut kembali Sulawesi Tengah. Operasi Sapta Marga 2 dipimpin Mayor Agus Prasmono untuk merebut kembali Gorontalo termasuk lapangan udara Tolotio dan untuk memberi dukungan terhadap gerilyawan pimpinan Nani Wartabone yang berpihak pada pemerintah pusat. Operasi Sapta Marga 3 dipimpin oleh Letkol If Ernst Julius, E.J. Mangenda untuk merebut kembali Kepulauan Sangihe dan Talaut di utara Manado. Operasi Sapta Marga 4 dipimpin oleh Letkol If Rukmito Hendraningrat untuk merebut kembali basis utama Permesta di Sulawesi Utara. Operasi Sapta Marga 2 berhasil merebut kembali Gorontalo pada pertengahan Mei tahun 1958 dengan bantuan Nani Wartabone setelah sebelumnya daerah itu direbut oleh pasukan Permesta dari Wartabone pada tanggal 17 Maret tahun 1958. Sebelumnya pada tanggal 19 Februari tahun 1958, Somba membagi daerah militer KEDM Sud menjadi 2 regimen. Sektor 1, Resimen Tim Pertempuran Ular Hitam meliputi Sangihe dan Talaut, Minahasa, dan Bolaang Mongondo dipimpin oleh Mayor Dolf Runturambi. Kemudian Sektor 2, Resimen Tim Pertempuran Anoa meliputi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Gerungan. Somba sendiri bersama 3 batalion berangkat ke Sulawesi Tengah pada bulan April tahun 1958 untuk mencoba merebut kembali daerah Palu dan Donggala. Namun dengan jatuhnya Gorontalo melalui Operasi Sapta Marga 2, Somba menjadi terpisah dengan basis di Minahasa dan terpaksa harus melakukan perjalanan kembali ke Minahasa melewati daerah yang sudah dikuasai TNI. Perjalanan ini memakan waktu 2 bulan dan pasukannya banyak yang menjadi korban baik akibat penyakit maupun akibat serangan-serangan musuh selama perjalanan. Sayangnya, Gerungan dan pasukannya sekitar 200 orang memilih untuk ke selatan. Mereka akhirnya bergabung dengan Abdul Kahar Muzakkar. Pada tahun 1965, Gerungan ditangkap, diadili, dan dieksekusi. Operasi ketiga, yaitu Operasi Sapta Marga 3 Sangihe dan Talaut berhasil diamankan pada tanggal 21 Mei tahun 1958. Operasi Sapta Marga 4 juga sering disebut Operasi Merdeka itu sendiri karena merupakan operasi terbesar yang memfokuskan pada basis utama Permesta. Pada tanggal 1 Juni tahun 1958, sebuah armada berangkat dari Jawa menuju ke Sulawesi Utara. Armada ini terdiri dari 17 kapal ALRI dan 10 kapal dari Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI, dan Jawatan Pelayaran, JAPEL. Kapal-kapal perang yang ikut dalam armada ini adalah kapal perusak RI Gajah Mada, kemudian kapal-kapal korvet RI Hasanuddin, RI Patimura, dan RI Patiunus. Selain itu terdapat kapal angkut pasukan RI Sawega dan RI Baumasepe, dan kapal-kapal perang lainnya yaitu RI Baruna, RI Biscaya, dan kapal-kapal tanker RI Pelaju dan RI Cepu. 6 kapal penyapu ranjau juga ikut serta. Dari segi pasukan, jumlah pasukan yang termasuk dalam operasi ini adalah sebanyak 16 batalion. Batalion-batalion ini berasal dari, antara lain TT2, Siliwangi, TT4, Diponegoro, TT5, Brawijaya, dan TT14, Hasanuddin. Penyerangan terhadap basis Permesta dimulai pada tanggal 13 Juni tahun 1958 di mana 2 peleton resimen para komando Angkatan Darat,
RPKAD, sekarang Kopassus, melakukan pendaratan dan pengintaian 12 km di sebelah utara Manado. Sebelumnya pada tanggal 8 Juni tahun 1958, Manado telah dibombardir oleh kapal-kapal perang ALRI. Sedangkan ALRI menyerang lapangan udara Mapanget dan juga Tomohon dan Tondano pada tanggal 11 dan tanggal 13 Juni tahun 1958. Kemudian pada tanggal 16 Juni tahun 1958, pendaratan yang lebih besar yang terdiri dari 1 batalion KKO dan 2 batalion infanteri dilakukan di Kemah yang terletak sekitar 30 km di sebelah tenggara Manado. Pendaratan didukung oleh kapal-kapal perang ALRI gugus tugas amfibi 25, ATG-25, yang dipimpin oleh Letkol John Lai, Komandan RI Gajah Mada. Sumual sudah mengantisipasi bahwa pendaratan akan terjadi di Kemah dan memimpin sendiri pertahanan di sana. Namun ia cedera pada waktu sebuah mortir meledak di dekatnya sehingga ia harus mundur ke Manado. Pertahanan di Kemah dengan cepat bisa dilewati oleh pasukan TNI. Kemudian selain mengarah ke Manado, mereka juga bergerak ke arah Bitung yang mempunyai pelabuhan. Bitung dapat direbut 2 hari kemudian. Pada saat yang sama, pasukan RPKAD menyerang lapangan udara Mapanget untuk menetralisir pertahanan udara di Mapanget. Pasukan Permesta berhasil memukul mundur RPKAD, tetapi korban jatuh di kedua belah pihak. Ironisnya, yang menjadi pencetus pembentukan RPKAD tidak lain adalah Kawilarang bersama Slamet Riyadi. Ada anggota RPKAD yang membelot ke Permesta sebelum pertikaian dimulai sehingga pasti ada yang saling kenal. Kawilarang sendiri mengenal salah satu prajurit RPKAD yang tewas. Pertempuran sengit di Minahasa. Walaupun pertahanan pasukan Permesta bisa diatasi oleh pasukan TNI pada saat pendaratan, namun perlawanan yang dilakukan di jalan menuju Manado lebih sengit. Pasukan Permesta melawan TNI dengan senapan mesin berat dengan peluru berkaliber 50 dan senjata lapangan yang menembakkan mortir 60 mm. Perlawanan ini memperlambat gerak TNI untuk mencapai Manado. Hal yang sama terjadi dengan pasukan RPKAD dan infanteri yang bergerak ke Manado dari utara. Tambahan pasukan mendarat di Wori di utara Manado pada tanggal 21 dan tanggal 24 Juni tahun 1958 untuk mendukung pasukan TNI yang sudah ada. Keadaan ini juga memaksa pimpinan operasi TNI untuk memfokuskan semua pasukan untuk merebut Manado daripada rencana semula di mana sebagian pasukan akan langsung bergerak ke Tondano dan Tomohon. Setelah perlawanan yang sengit selama 8 hari, pada tanggal 24 Juni tahun 1958, Warou menginstruksikan pengevakuasian kota Manado di mana markas Permesta pindah ke Tomohon. 2 hari kemudian barulah pasukan TNI bisa masuk Manado tanpa perlawanan karena pasukan Permesta sudah meninggalkan kota tersebut. Manado berhasil dibebaskan pada tanggal 26 Juni tahun 1958. Dengan jatuhnya Manado, pimpinan Permesta mengubah siasat perlawanan mereka ke perlawanan gerilya. Hampir sebulan lewat barulah TNI bisa merebut kota terbesar kedua di Minahasa yaitu Tondano pada tanggal 21 Juli tahun 1958. Kemudian sebulan lagi barulah Tomohon bisa direbut pada tanggal 16 Agustus tahun 1958. Perebutan Tomohon mendapat bantuan besar dari Komandan Permesta setempat yaitu Mayor Edi Mongdong.
Ia menghubungi pasukan TNI di Tondano yang bersiap untuk menyerang Tomohon dan menyatakan bahwa ia bersama 1.500 prajurit dalam sektornya bersedia menyerah. Beberapa hari kemudian Langowan dan Kalawiran diduduki pada tanggal 20 Agustus tahun 1958. Pasukan KKO yang ikut serta dalam merebut Langowan termasuk dalam operasi Mega yang dimulai sejak tanggal 19 Agustus tahun 1958. Kemudian sebulan kemudian, operasi Nuri dilaksanakan antara tanggal 19 dan tanggal 25 September tahun 1958 dengan tujuan untuk menguasai daerah di antara Langowan, Amurang, dan juga Motoling. Situasi di mana TNI menduduki kota-kota dan lokasi-lokasi di sekitar jalan-jalan transportasi, sedangkan daerah-daerah sisanya termasuk di pegunungan dikuasai oleh pasukan Permesta, menjadi keadaan selama hampir 1 tahun sejak September tahun 1958. Perlawanan yang terjadi selanjutnya adalah serangan-serangan gerilya skala kecil. Beberapa pertempuran yang lebih besar juga terjadi, misalnya antara tanggal 17 dan tanggal 19 Februari tahun 1959, serangan besar-besaran dilakukan Permesta yang dinamakan Operasi Jakarta Spesial. Serangan serentak dilakukan di Amurang, Kawangkoan, Langowan, dan Tondano. Serangan-serangan ini hampir memukul mundur TNI di beberapa tempat, tetapi juga memakan korban sekitar 100 prajurit di kubu Permesta. Walau tidak berhasil, serangan ini membuktikan bahwa pasukan Permesta masih melakukan penyerangan. Keretakan di kubu Permesta, walaupun perlawanan tetap dilakukan, tidak bisa dipungkiri bahwa situasi di kubu Permesta semakin memprihatinkan. Karena harus bergerilya, markas Sumual, Kawilarang, Waro, dan Somba berada di tempat-tempat berbeda. Komunikasi dan koordinasi di antara mereka semakin sulit dan tentunya juga dengan pasukan mereka. Para komandan di sektor-sektor menjadi lebih sulit untuk dikontrol oleh atasan mereka dan juga terjadi pertengkaran antara satuan-satuan pasukan. Pertengkaran juga terlihat sampai di atas di mana Sumual dan Kawilarang mulai tidak sepandangan dalam mengambil keputusan-keputusan. Sayangnya, Waro yang biasanya menjadi penengah antara Sumual dan Kawilarang ditangkap oleh pasukan yang dipimpin oleh Yan Timbuleng pada bulan April tahun 1960. Timbuleng memimpin sekelompok yang melakukan pemberontakan dan perlawanan di Minahasa Selatan sebelum terjadinya Permesta. Timbuleng menyerah pada bulan Maret tahun 1957 dan selanjutnya dilebur ke dalam Permesta. Setelah diketahui bahwa Waro disandera oleh Timbuleng, Timbuleng sendiri ditahan oleh Sumual. Sebelumnya Timbuleng telah memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Waro kalau sampai Timbuleng tertangkap. Eksekusi dilaksanakan pada 1 hari di bulan Oktober tahun 1960. Pembunuhan terhadap Waro yang merupakan lembaran hitam dalam perjuangan Permesta menyebabkan saling curiga di antara sesama pasukan. Pembunuhan ini juga merupakan satu lagi hal yang menyebabkan terpecah belahnya kekompakan di dalam kubu Permesta. Kembali ke NKRI, usaha damai, usaha untuk mempertemukan kubu Permesta dengan pemerintah pusat dilakukan hampir bersamaan oleh 2 orang, yaitu Albertus Zacharias Runturambi, AZR, Wenas dan Fritz Johannes, FJ, Tumbelaka. Wenas pada waktu itu adalah Ketua Gereja Masehi Injili di Minahasa, GMIM. Wenas menyerukan kepada kedua belah pihak untuk meletakkan senjata dan mencari jalan damai dalam khotbah-khotbah, surat-surat, dan siaran radionya.
Pada bulan Oktober tahun 1959, ia bertemu dengan Kawilarang untuk membahas kemungkinan perdamaian dengan pemerintah pusat. Ia juga bertemu dengan Warrow di Remboken. Selain itu, ia menulis surat kepada Presiden Soekarno yang berisi usul-usul untuk mencapai perdamaian. Pada bulan Oktober tahun 1959, Tumbelaka yang juga dipanggil Broer menghubungi Kolonel Surahman yang pada waktu itu adalah Panglima TT5 Brawijaya guna membahas situasi di Sulawesi Utara. Tumbelaka sendiri pernah menjabat sebagai perwira senior di TT5 Brawijaya dan juga ikut serta dalam perang kemerdekaan di Jawa Timur bersama Somba dan Warrow. Dalam pertemuannya dengan Tumbelaka, Surahman mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengaruh PKI di Jawa Timur yang semakin besar dan bahwa perang melawan Permesta telah menguras tenaga TNI yang adalah keuntungan buat PKI. Setelah beberapa pertemuan dengan staf Brawijaya yang lain, mereka setuju untuk mengirim Tumbelaka ke Manado untuk berusaha mengadakan kontak dengan Somba. Walaupun Warrow mempunyai posisi lebih tinggi dalam Permesta, adalah Somba yang memimpin pasukan paling berpengalaman yang sebagian berasal dari TNI. Perundingan, pada tanggal 5 Januari tahun 1960, Tumbelaka berangkat ke Manado. Setelah bertemu dengan beberapa orang dari Kodam 13, Merdeka, ia dipertemukan dengan Samuel Hein, Chame, Ticoalu. Tumbelaka meminta Chame masuk ke daerah Permesta untuk membawa sebuah pesan kepada Somba yang sebagiannya berbunyi, untuk mencari solusi yang baik terhadap permasalahan yang sedang berlanjut. Chame berhasil bertemu dengan Somba dan memberi pesan dari Tumbelaka. Pada waktu itu Kawilarang juga ada bersama Somba. Mereka berdua mengirim pesan kepada Warrow tentang apa yang disampaikan Tumbelaka. Warrow sendiri pada waktu itu sedang berusaha untuk bertemu dengan Sumual untuk membicarakan pertemuannya dengan Wenas. Pertemuan pertama antara Tumbelaka dan Somba terjadi di Desa Matungkas dekat Air Madidi pada tanggal 15 Maret tahun 1960. Pertemuan ini diikuti dengan pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh pimpinan Permesta lainnya selain Somba seperti Mantiri dan Lendi Tumbelaka, sepupu dari Broer Tumbelaka. Pertemuan-pertemuan ini berlangsung sampai akhir tahun 1960. Topik-topik pembahasan penting yang disampaikan dari kubu Permesta termasuk otonomi daerah, apa yang akan dilakukan dengan pasukan setelah persetujuan ditetapkan, dan apa yang akan dilakukan tentang situasi komunisme di Indonesia. Perundingan berjalan lama karena semua hal harus disetujui oleh kedua belah pihak. Sama pentingnya adalah setiap keputusan perundingan diusahakan untuk disampaikan ke komandan-komandan di lapangan. Dari pihak pemerintah pusat, beberapa tindakan dilakukan untuk menunjukkan keseriusan terhadap perundingan yang sedang berlangsung. Pada saat awal perundingan pada bulan Maret tahun 1960, sebuah instruksi Presiden mengumumkan dibaginya Provinsi Sulawesi menjadi 2 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah dengan ibu kota di Manado. Kemudian pada akhir tahun 1960, Nasution memberikan pidato yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia di Manado tentang pentingnya negara Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mana negara Indonesia adalah negara yang menganut ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 17 Desember tahun 1960, pertemuan antara Tumbelaka, Mantiri, dan Ari Supit menyetujui langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pemberontakan.
Langkah-langkah tersebut adalah sebuah permohonan dari Menteri Pertahanan, Kasat, agar para pemberontak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan pernyataan dari kubu Permesta yang menyatakan bahwa mereka siap untuk kembali. Sebuah gencatan senjata, sebuah pertemuan teknis militer tentang pengaturan pasukan Permesta setelah terjadinya gencatan senjata, dan sebuah upacara inspeksi yang akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Kasat, terhadap pasukan bekas Permesta. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kelompok Permesta pertama yang menjawab seruan untuk menghentikan perlawanan bukanlah pasukan di bawah pimpinan Somba, melainkan pasukan di bawah pimpinan Lawrence Saerang yang pada waktu itu adalah kepala daerah Minahasa serta pemimpin Brigade Manguni. Pada tanggal 15 Februari tahun 1961 di Langowan, dilaksanakan sebuah apel untuk menandakan kembalinya Brigade Manguni dan kelompok-kelompok Permesta lainnya yang berada di bawah pimpinan Saerang. Apel tersebut dihadiri Panglima Kodam 13, Merdeka Kolonel Sunandar Priyo Sudarmo dan Wakil Kasat Maijen Ahmad Yani. Pasukan lain yang turut menyerahkan diri pada hari itu ada PWP dan orang-orang dari 5 basis gerilya di daerah Kakas dan Langowan. Pada tanggal 4 April tahun 1961 barulah pasukan di bawah pimpinan Somba menyerahkan diri. Penyerahan diri Somba ditandai dengan penandatanganan pernyataan dan naskah penyelesaian masalah Permesta antara Somba dan Pangdam Kodam 13, Merdeka di Desa Malenos, dekat Amurang, yang dikenal sebagai peristiwa Malenos dari Kodam 13, Merdeka. Hadir Priyo Sudarmo disertai Kepala Kepolisian Sulawesi Utara dan Tengah Dr. Randus Murhadi dan Wilogo. Adapun dari pimpinan Permesta, selain Somba, hadir Lendi Tumbelaka, Wim Tenges, dan Mantiri. Dalam upacara diadakan inspeksi prajurit TNI maupun prajurit Permesta oleh Priyo Sudarmo dan Somba. Priyo Sudarmo dan Somba sudah saling kenal sebelumnya karena mereka mengikuti kursus di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, SSKAD, sekarang Seskoat, pada saat yang sama. Sebuah upacara juga diadakan pada tanggal 14 April tahun 1961 di dekat Tomohon yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Maijen Hidayat Martaatmaja dari TNI dan Kawilarang dari Permesta. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Yani dan Atase Militer Kedutaan Besar Amerika Serikat Kolonel George Benson. Upacara puncak pada tanggal 12 Mei tahun 1961 di dekat Tomohon dilaksanakan sebagai langkah paling akhir berupa inspeksi oleh Nasution selaku Menteri Pertahanan, Kasat, terhadap pasukan Permesta. Nasution mengambil kesempatan bertemu dengan Kawilarang pada waktu itu. Setelah upacara puncak pada tanggal 12 Mei tahun 1961, tinggallah Sumual dan pasukan yang masih mengikutinya yang belum menyerahkan diri. Sumual baru menyerahkan diri pada tanggal 20 Oktober tahun 1961. Dia memutuskan untuk menyerahkan diri setelah mendengar bahwa Presiden Republik Persatuan Indonesia, RPI, mengumumkan berakhirnya permusuhan dengan Republik Indonesia. RPI adalah negara yang dibentuk untuk menggabungkan pemberontakan-pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia. Bergabungnya Permesta dalam RPI didukung oleh Sumual, tapi ditentang oleh Kawilarang dan Waro. Akhir gerakan, pemberian amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dengan Permesta resmi diberikan dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada para pengikut gerakan Permesta di bawah pimpinan Kawilarang,
Lawrence Saerang, dan Somba yang memenuhi panggilan pemerintah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kepres ini dikeluarkan pada tanggal 22 Juni tahun 1961. Sumual termasuk orang yang memperoleh amnesti. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.